Kisah Cinta Bidadari Bercadar, episode 6. Selagi ia fokus menghafal, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara teriakan maling. Dari kejauhan ia melihat seorang anak berusia 7 tahun berlari bagaikan kijang menuju ke arahnya yang sudah berdiri tegak. Ia melihat anak perempuan itu memegangi sebuah roti yang mungkin harganya sekitar 5.000 rupiah. Sekian lama anak itu semakin dekat dengannya, sementara di belakangnya ada 5 pria dewasa yang mengejarnya bak singa mengejar mangsanya. Anak itu masih lari, namun ia terjatuh hingga membuat lututnya terluka dan berdarah. Ia melihat kelima pria dewasa itu semakin dekat dengan anak perempuan itu. Aisyah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada bocah malang itu. Sudah pasti tangannya akan dipelintir hingga patah. Dengan mengucapkan kalimat bismillah, Aisyah pun berjalan cepat ke arah anak perempuan itu, lalu membantunya berdiri. Anak itu tampak ketakutan sekali, kakinya bergetar hingga ia mengeluarkan air seninya. Matanya memerah menahan air mata dan rasa perih di lututnya. Gadis itu dengan erat memeluk roti yang sudah rusak bungkusnya akibat terjatuh tadi. Aisyah bisa melihat dari raut wajah serta sorotan mata gadis itu bahwasannya ia membutuhkan sosok pelindung untuknya. Ia pun menarik anak itu ke belakang badannya dan ia menunggu para pria itu berhenti di hadapannya. "Tangkap pencuri itu, patahkan kakinya," teriak salah satu pria dewasa itu sambil terus berlari hingga akhirnya sampai pula di hadapannya Aisyah. "Serahkan iblis kecil itu pada kami, maka kami tidak akan melibatkan kamu dalam masalah ini," teriak pria berbaju safari dengan suara lantang. "Saya tidak akan menyerahkan anak ini pada kalian. Saya harap bapak-bapak semua bisa meredam amarah bapak. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik, dengan kepala dingin, bukan dengan emosi, bukan dengan cara menjadi hakim atas kehendak diri sendiri," tegas Aisyah dengan tenang. "Tolong mbak, ini jangan ikut campur. Anak itu sudah 3 kali kedapatan mencuri roti di toko saya. Saya sudah muak melihat itu. Saya akan patahkan kedua tangannya. Jika perlu kedua kakinya akan saya patahkan juga," teriak pria bertopi hitam sambil berusaha menarik tangan anak perempuan itu. Namun dengan sikap Aisyah lebih dulu menarik tangan anak itu untuk kembali mundur beberapa langkah dari pria itu. "Saya harap bapak tidak semena-mena menganiaya anak di bawah umur ya pak. Saya bisa melaporkan hal itu ke pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak," ucap Aisyah dengan mantap. "Wah, jangan-jangan kamu induknya iblis kecil ini ya? Kenapa kamu mati-matian membela anak ini?" teriak pria lainnya dengan emosi sambil meremas lengannya Aisyah dengan sangat erat hingga membuat Aisyah merintis kesakitan. "Bapak, tolong jangan sentuh saya. Saya ini bukan siapa-siapanya anak ini. Saya sama seperti bapak-bapak yang juga geram bila melihat ada anak-anak mencuri, tapi saya lebih marah apabila saya melihat bapak-bapak ini menghakimi anak seusia dia dengan cara seperti ini. Coba bapak lihat anak ini, apa bapak tidak kasihan padanya? Apa bapak tahu dia di mana tinggal? Siapa ibu dan ayahnya? Masih hidupkah mereka atau tidak? Bagaimana jika seandainya dia itu anak bapak, saudara bapak? Apa bapak pernah berpikir bagaimana dia bisa hidup sehingga saat ini? Sekarang terserah bapak. Bapak mau pelintirkan tangannya silahkan. Tapi ingat ya pak, saya tidak akan diam saja. Saya pastikan kalian semua akan masuk penjara," jelas Aisyah. Mendengar perkataan itu membuat 4 lelaki itu mundur dan pergi. Tersisa hanya pemilik toko roti itu yang berusaha tetap ingin menghakimi anak perempuan itu. Dan akhirnya pria itu meminta ganti rugi pada Aisyah berupa uang sebanyak 300.000.
Dengan segera ia pun mengeluarkan amplop yang diberikan oleh manajernya tadi. Ia pun memberikan uang itu pada pria itu dan yang sisanya ia masukkan kembali ke dalam tasnya. Setelah pria itu pergi, Aisyah pun mengeluarkan tisu basah dan dari dalam tas. Lalu ia berjongkok di hadapan gadis itu. Pelan namun pasti, ia mulai membersihkan darah yang mengalir dari lutut gadis kecil itu. "Nama kamu siapa, cantik?" tanya Aisyah sambil terus mengelap darah itu. Gadis kecil itu hanya diam dan sesekali memejamkan kedua matanya menahan rasa sakit dan perih di lututnya itu. "Rumah kamu di mana? Ibu sama ayah masih hidup atau tidak?" tanya Aisyah lagi, namun gadis kecil itu tetap diam seribu bahasa. "Kamu takut sama kakak ya? Kakak tidak akan menyerahkan kamu pada mereka kok. Kakak hanya ingin menolong kamu. Coba pandang mata kakak. Apa kakak terlihat seperti orang jahat?" tanya Aisyah kembali. "Andai duniaku seperti mata kakak," gumam gadis kecil itu membuat Aisyah terharu. "Memangnya kenapa dengan dunia kamu? Bukannya dunia kita sama ya?" tanya Aisyah. "Duniaku hitam, sedangkan kakak berwarna. Duniaku kelam, sedangkan kakak bercahaya. Duniaku kotor dan berdebu, sedangkan kakak bersih dan indah. Aku ingin menjadi kakak," ucap gadis itu membuat mata Aisyah berkaca. "Begini, kamu dengerin kakak, dunia kita sama. Hanya saja pilihan untuk menjadi baik dan buruk itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi baik, maka kita akan jadi baik. Dan kamu tahu apa ujiannya menjadi orang baik itu?" tanya Aisyah, sedangkan gadis itu hanya menggelengkan kepala. "Ujiannya adalah rasa ingin menjadi jahat selalu datang kepada orang yang sudah baik, sedangkan yang sudah jahat malah takut untuk membuat baik. Ayo coba bayangkan, adil apa tidak dunia ini? Lalu kenapa dunia ini tidak adil? Kalau dunia adil, lantas untuk apa ada surga dan neraka? Adik mau yang mana coba? Surga apa neraka?" "Surga, Kak. Seperti mata kakak, aku tenang ketika melihat mata kakak. Aku merasa aman saat aku berada di samping kakak," jawab gadis itu. "Baiklah, kalau begitu kamu mau tidak janji sama kakak kalau kamu tidak akan mencuri lagi?" tanya Aisyah. "Lalu aku harus makan apa, Kak? Ayah ibuku sudah tiada. Kata orang aku ini yatim piatu," jawab gadis kecil itu sambil membuka bungkusan roti, lalu memakannya dengan lahap. Aisyah pun terdiam dan hanya melihat dengan penuh rasa iba pada gadis itu. Tanpa terasa air matanya mengalir saat membayangkan nasib anak gadis itu. Sejenak ia membisu, lalu tiba-tiba ia punya ide untuk memasukkan gadis kecil itu ke pesantren. Bersambung. Sekian video kali ini, dan yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan apabila episode berikutnya sudah kami upload. Oke, episode selanjutnya ada di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.